Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Universitas Wijaya Putra, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Kinerja dengan dosen mengajar yaitu Bapak Yanwar Fauzudin SEMM. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Ramadhani Alam Santoso, dan saya Darmawan Adi Surya, Dan saya Sylvia Ningrum. Dan saya Catherine Rosalia. dan teman kita satu lagi yang sebagai editor M. Faisal Kohar. Kami akan mempresentasikan hasil buku diskusi kami tentang buku manajemen kinerja di sektor publik dari Wouter van Doren, Gert Bauker, dan John Halligan. Di sini kami akan membahas tentang bab 5 yaitu penggabungan kinerja informasi. Tujuan pembelajaran 1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penggabungan informasi kinerja. 2. Untuk memahami persyaratan penggabungan yang baik. 3. Untuk memahami mengapa penggabungan yang baik mendorong penggunaan kinerja informasi. Poin penting dalam bab ini: 1. Menggunakan informasi kinerja mengasumsikan tidak hanya pengukuran tetapi juga penggabungan. 2. Pendirian harus koheren dan sistematis. Kebijakan, keuangan, dan siklus kontak adalah sistem yang koheren untuk penggabungan. 3. Semakin baik penggabungan, semakin tinggi peluang menggunakan platform informasi tambahan. 1. Penggabungan dan penggunaan kinerja informasi. Penggunaan informasi kinerja akan lebih kuat ketika dimasukkan dalam kebijakan dan manajemen. Perbedaan antara penggabungan dan penggunaan mencerminkan perbedaan antara memiliki dan melakukan manajemen kinerja. Memiliki kartu penilaian kinerja tidak selalu menyiyaratkan bahwa kepemimpinan mempertimbangkan skor kinerja. Memiliki anggaran kinerja tidak secara otomatis dimasukkan ke dalam keputusan anggaran. Beberapa penelitian baru-baru ini telah menggunakan perbedaan yang dapat dibandingkan secara konseptual untuk menilai penggunaan informasi kinerja. Alih-alih berbicara tentang penggabungan dan penggunaan, studi ini berbicara tentang adopsi dan implementasi. Adopsi adalah penggabungan kapasitas untuk bertindak berdasarkan informasi kinerja. Sementara implementasi mencerminkan penggunaan aktual dari kapasitas ini dalam pengambilan keputusan. Mereka menemukan bahwa faktor-faktor teknik rasional penting untuk diadopsi, sementara faktor-faktor budaya politik lebih menjelaskan tingkat implementasi. Inkorporasi informasi kinerja dalam siklus kebijakan dan manajemen. Kebijakan dan manajemen dapat dipahami sebagai sistem sirkular, versi minimalis dari sistem pengendalian, memberikan informasi tentang kepatuhan dan kebenaran angka-angka keuangan. Versi maksimalis menghasilkan wawasan tentang ekonomi, efisiensi, dan efektivitas selain kepatuhan, kebenaran angka-angka keuangan. Keempat, perlu untuk memasukkan informasi ini ke dalam siklus berikutnya dan menggunakan informasi di masa lalu untuk meningkatkan cara mengelola kinerja di masa depan. Dalam desain minimalis informasi dapat digunakan untuk menulis anggaran berikutnya secara bertahap. Ada 3 siklus relevan untuk mengelola kinerja di sektor publik: siklus kebijakan, siklus keuangan, dan siklus kontak. Siklus kebijakan itu sendiri persiapan kebijakan, pemantauan, evaluasi, maupun umpan balik kebijakan. Siklus keuangan, penganggaran, akuntansi, dan audit. Dan yang terakhir, siklus kontak adalah negosiasi, pemantauan, dan evaluasi. 3. Mengintegrasikan siklus kebijakan dan manajemen. Dinamika menggabungkan informasi kinerja menyiratkan bahwa tahun 2016 kami mengevaluasi dan mengaudit realitas 2015 yang direncanakan, dianggarkan, dan dikontrak pada 2014. Pada 2016 kami memantau dan menghitung rencana
anggaran dan kontrak yang dihasilkan pada 2014. Akhirnya 2016 kami merencanakan membuat anggaran dan membuat kontrak untuk tahun 2017. Gambar 5.4 menunjukkan bahwa penggabungan menyiratkan bahwa dalam setiap tahun ada 3 latihan serentak yang mengacu pada 3 tahun kegiatan yang berbeda. Penggabungan karena itu terkait dengan 3 tahap setiap siklus yang terhubung. Seluruh pelaksanaan penggabungan informasi kinerja memerlukan secara otomatis serangkaian waktu setidaknya 3 tahun untuk menjadikan berguna, koheren dan sistematis. Oleh karena itu, stabilitas dari waktu ke waktu upaya penggabungan menjadi lebih penting. Mengubah informasi kinerja dan waktu ke waktu mempersulit cara itu akan dimasukkan. Ini akan berdampak negatif serius dan penggunaan. Untuk ulasan itu, penting untuk mempertimbangkan pengukuran dan perspektif penggabungan dan potensi penggunaan. Keempat, kesiapan organisasi. Akhirnya, kami secara singkat menggeser fokus kami dari siklus kebijakan dan manajemen ke arah penerapan pengukuran dalam organisasi. Implementasi pengukuran kinerja secara fundamental tidak berbeda dari praktek manajemen lainnya. Literatur tentang manajemen perubahan memberikan panduan yang cukup tentang bagaimana pendekatan perubahan dalam satu organisasi. Fernandes dan Reine 2006. Ada beberapa daftar periksa kesiapan organisasi untuk kinerja yang menerapkan manajemen perubahan organisasi tidak boleh digunakan sebagai indeks total 0/1. Sebaiknya mereka mencerminkan tingkat kesiapan yang memungkinkan, tingkat sistem yang kurang atau lebih kompleks untuk mengelola kinerja. Menurut Niven 2003 ada 10 kriteria untuk mengevaluasi kesiapan organisasi untuk menggunakan dan mempertahankan sistem manajemen kinerja. Berdasarkan Niven 2003 disebutkan strategi yang jelas, sponsor yang kuat dan berkomitmen, kebutuhan yang jelas dan mendesak, dukungan manajer tingkat menengah, skala dan ruang lingkup yang sesuai, tim yang kuat dan sumber daya yang tersedia, budaya pengukuran, keselarasan antara bisnis dan teknologi informasi, data dapat dipercaya dan tersedia, yang terakhir infrastruktur teknis yang solid. Oke, untuk selanjutnya yang keempat, kesimpulan. Di sini kesimpulan membahas tentang bab ini telah menggabungkan informasi kinerja ke dalam siklus kebijakan dan manajemen, siklus kebijakan, siklus keuangan, dan siklus kontak. Dengan memasukkan informasi kinerja, kapasitas organisasi untuk mengendalikan pencapaian tujuan mereka harus ditingkatkan. Dalam hal ini, penggabungan adalah jembatan antara pengukuran dan penggunaan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa isi di kolom komentar di bawah ini ya. Bye guys.